Fans Mercedes pastinya akan full senyum dalam sepekan ini karena Mercedes sukses raih 1-2 di GP Las Vegas ini dan menyapu bersih waktu tercepat di seluruh latihan bebas dan kualifikasi. Sebelum kami membahas race lebih dalam, kami ingin mengucapkan selamat untuk Max Verstappen yang berhasil meraih juara dunia di musim 2024 dan ini merupakan yang keempatnya secara beruntun. Ini juga merupakan 4 kali back-to-back juara dunia beruntun yang diraih Lewis Hamilton pada 2017 hingga 2020 dan Max Verstappen pada 2021 hingga 2024. Namun video khusus untuk Verstappen akan kami buat secara terpisah karena kami tidak ingin menutupi spotlight yang layak diterima oleh Mercedes di GP Las Vegas ini karena momen juara dunia Verstappen. Memasuki balapan, George Russell sangat superior di akhir pekan GP Vegas ini. Terbukti, Russell sudah mendominasi akhir pekan ini sejak FP1 dimulai. W15 menjadi mobil yang paling efisien di temperatur dingin ini seperti halnya di GP Kanada. Saat start dimulai, Russell dapat mempertahankan pimpinan lomba di depan. Sempat direpotkan oleh Leclerc di awal balapan, namun Russell dapat mempertahankan posisi pertamanya. Russell mayoritas menjalankan balapannya sendirian di depan karena stint pertamanya saja, ia sudah dapat membuat jarak sebesar 9 detik ke Verstappen di posisi kedua. Pace Russell di ban medium sangatlah superior. Dapat kami katakan, ia dapat menang di balapan semalam murni karena jarak yang sudah ia bangun pada stint pertamanya, dan ia tinggal melakukan manajemen balapan setelahnya. Karena Russell sudah membuat jarak yang begitu besar ke Verstappen, sehingga ia tinggal bereaksi dan pit 1 lap setelah Verstappen. Sempat ketar-ketir dengan pace Hamilton di akhir balapan, namun Russell dapat menang di GP Vegas ini dengan gap 7,3 detik ke Hamilton. Di sisi lain ada Lewis Hamilton yang menjalani balapan yang sangat fenomenal menurut kami. Start dari posisi ke-10 karena kesalahannya pada kualifikasi, di mana percobaan pertamanya ia alami lock up di tikungan 12 yang sebabkan ia harus mengambil jalur run-off. Dan pada percobaan keduanya, ia alami snap oversteer karena kehilangan grip ban belakang yang diklaim ia kehilangan 3 detik dan alami track limit. Oleh karena itu, ia harus puas untuk start dari posisi ke-10. Pada stint pertamanya, ia kebanyakan tertahan oleh DRS train pembalap di depannya. Oleh karena itu, ia sulit untuk melakukan manuver menyalip ke pembalap di depannya. DRS train adalah posisi di mana pembalap depan mendapatkan DRS, dan pembalap di depannya juga mendapatkan DRS, dan seterusnya, hingga 3-5 mobil mendapatkan DRS. Posisi inilah yang dinamakan DRS train, dan sulit untuk menyalip, dikarenakan semua pembalap yang di depan memiliki keuntungan dari DRS. Jarak Lewis dengan Russell pada stint pertamanya yaitu 15 detik. Race pace yang dimiliki Hamilton adalah yang tercepat di balapan semalam. Terbukti pada stint terakhirnya ia sangat cepat. Verstappen mengira Hamilton push keras bannya, namun ternyata itu memang pace yang dimiliki Hamilton. Hamilton yang berjarak 13 detik ke Russell pada lap ke-33 terus memangkas jarak tersebut hingga akhir balapan, yang dimana ia dapat finish 7 detik di belakang Russell dan menyempurnakan akhir pekan Mercedes dengan finish 1-2 di GP Las Vegas ini. Beralih ke Ferrari, Carlos Sainz finish di posisi ketiga setelah banyak insiden dan drama yang terjadi di balapan kemarin. Pace Carlos Sainz saat ban medium tidak begitu kompetitif, namun pada saat ganti ke ban hard, ia menunjukkan pace yang cukup kompetitif untuk bersaing di depan. Insiden yang terjadi adalah di mana Sainz ingin pit dan meminta timnya untuk pit dia. Namun di saat itu Ferrari memanggil Sainz untuk pit. Pada detik-detik terakhir, ia diminta untuk stay out dan memotong garis pit dan hanya dianggap track limit. Alasan Ferrari meminta stay out adalah mereka belum siap untuk pit tersebut. Contohnya seperti gun wheel yang belum siap, ban yang belum siap, atau kru yang belum tersedia di pit box. Tentu, hal ini membuat Sainz marah dan langsung meminta Ferrari tetap bangun dan fokus di radio. Sainz harus finish di posisi ketiga, dan ini merupakan hasil maksimal yang ia bisa raih di balapan semalam, melihat pace yang dimiliki oleh Mercedes. Sementara Charles Leclerc, menurut kami ia mengacaukan balapannya di stint pertamanya, dengan push terlalu keras sehingga membuat bannya alami penurunan performa, yang kami rasa ini membuat bannya terdegradasi karena dipush terlalu keras. Ketika ban terdegradasi, sangat sulit untuk menjaga performa di track, karena kalian tidak akan memiliki grip. Dapat dilihat, Leclerc yang hanya berjarak 5,5 detik ke Russell pada lap ke-8, jaraknya melebar menjadi 10,3 detik pada lap ke-10. Artinya Leclerc kehilangan hampir 5 detik hanya dalam 2 lap akibat penurunan performa pada bannya. Leclerc pun harus puas finish di posisi keempat dan membantu Ferrari memangkas 12 poin dari McLaren di gelar konstruktor. Leclerc tampak sangat kesal di akhir balapan yang mengatakan bahwa dirinya terlalu baik, terlalu respect sehingga mengacaukan balapannya. Konteksnya di sini adalah Leclerc yang mematuhi tim order dan strategi Ferrari, namun Sainz tidak mematuhinya dan menyalip Leclerc yang baru saja keluar dari pit. Tentu, hal ini membuat Leclerc marah dikarenakan ia sudah diberitahu bahwa Sainz tidak akan menyalipnya dan ternyata malah disalip dan sebabkan ia kehilangan peluang untuk raih podium dan memperkecil jaraknya ke Norris di posisi kedua klasemen pembalap.
Ini masih menjadi PR bagi Ferrari untuk memanajemen pembalapnya di track. Selanjutnya ada Max Verstappen yang dapat finish di posisi kelima dan pastikan gelar juara dunia keempatnya setelah rival utamanya yaitu Norris hanya mampu finish di urutan ke-6. Verstappen di awal balapan pace-nya cukup kencang yang dapat menyalip pembalap di depannya dan berada di posisi kedua saat stint pertamanya dengan sayap belakang apa adanya. Red Bull yang datang ke Vegas tidak memiliki sayap belakang low downforce dikarenakan budget cap. Oleh karena itu, Red Bull harus mengakalinya dengan cara memotong sayap belakang mereka untuk membantu top speed mereka di lurusan. Pace Verstappen di ban medium cukup oke, namun saat ganti ke ban hard dan di akhir balapan, ia kesulitan karena sudah kehilangan grip di bannya. Red Bull memang sejatinya hanya tercepat ketiga atau keempat di belakang Ferrari dan Mercedes yang lebih kompetitif di Vegas. Verstappen yang hanya perlu finish di depan Norris, tentunya lebih memilih bermain aman dengan tidak melakukan manuver bertahan yang berlebihan yang dapat mengacaukan balapannya dan terkejar oleh Norris. Radio Verstappen juga sempat diperingati oleh GP untuk tidak beralih fokus dari apa yang sudah kita targetkan, yang dimana target ia hanyalah finish di depan Norris dan tidak mengambil resiko berlebih. Finish di posisi 5 sudah dapat memastikan Verstappen meraih gelar keempatnya secara beruntun di musim yang penuh tantangan bagi Red Bull dan Verstappen dengan berbagai masalah dan drama yang dihadapinya. Rekan setimnya Sergio Perez hanya mampu finish di posisi 10 setelah start dari posisi 16. Yang dimana jarak Perez dengan Verstappen sekarang terpaut 251 poin. Tentu ini menjadi alarm bagi Perez melihat peluang ia mempertahankan kursinya di musim depan semakin kecil. Beralih ke McLaren, MCL38 nampaknya tidak begitu bersahabat dengan temperatur dingin dan aspal yang licin. McLaren yang merupakan mobil tercepat di grid saat ini tidak mampu berbuat banyak di Vegas. Sejak kualifikasi, memang McLaren tidak memberi impresi terlalu banyak terkait performanya di track. Namun kami pikir race pace mereka akan cepat mengingat keunggulan mereka di pemakaian ban dan GP Vegas yang menuntut performa ban. Namun itu semua tidak terjadi dan Lando Norris harus finish di posisi 6 dan Oscar Piastri harus finish di posisi ke-7, yang artinya McLaren kehilangan 12 poin dari Ferrari dan jarak mereka hanya terpaut 24 poin dengan 2 balapan dan 1 sprint race tersisa. Selanjutnya di posisi 8 diisi oleh Nico Hülkenberg yang memberi tambahan 4 poin untuk pertarungan posisi ke-6 konstruktor bagi Haas. Dan posisi 9 ditempati oleh Yuki Tsunoda yang memberi ekstra 2 poin untuk Racing Bulls. Perebutan posisi ke-6 di konstruktor ini akan semakin menarik dengan Haas 50 poin, Alpine 49 poin, dan Racing Bulls 46 poin. Satu hasil baik bagi salah satu dari ketiga tim ini akan memastikan mereka dapat mengunci posisi ke-6 di konstruktor ini. Itulah keseruan di GP Vegas dengan waktu yang bersahabat ini. Dan jangan lupa, di akhir pekan ini ada Sprint Week di GP Qatar yang kita akan kembali begadang untuk akhir pekan ini. Tulis momen favorit kalian di GP Vegas kemarin, dan menurut kalian, siapa nih yang akan meraih gelar juara dunia konstruktor di musim ini? Apakah McLaren atau Ferrari? Itulah keseruan di segmen bahas balap edisi Las Vegas ini. Dan jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.